Ya oke, baik pemirsa, langsung aja kita akan menyaksikan apa sih bedanya daging babi dan Dengan daging yang daging lainnya. hewan lain. Langsung kita saksikan, ini Ini dia. dia. Perbedaan daging babi dan daging hewan lainnya. Pemirsa beriman, sebagai umat muslim yang baik, hendaknya kita memakan makanan yang baik pula. Karena apa yang kita makan melambangkan seperti apa diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa sifat bangga dan sombong terdapat dalam peternak unta. Sifat tenang dan stabil terdapat pada peternak kambing. Hadis riwayat Ahmad. Seperti yang banyak kita tahu, Islam telah melarang keras umatnya untuk mengkonsumsi daging babi. Dan tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang keharaman semua anggota tubuh babi. Namun, pernahkah Anda berpikir, apa yang menjadi perbedaan antara daging babi dan daging hewan lainnya yang dihalalkan? Mengapa daging babi diharamkan dan dinilai sangat merugikan bagi manusia? Pemirsa beriman, babi adalah hewan yang memakan berbagai macam hal. Dalam ilmu biologi, babi dinilai sebagai hewan pemakan daging atau karnivora dan juga tumbuhan atau herbivora, sehingga dari hal ini akan mengkombinasikan sifat buas dan juga jinak. Babi juga digolongkan sebagai pemakan segala atau omnivora. Babi adalah hewan yang dikenal rakus karena ia mampu menghabiskan tumbuh-tumbuhan yang hidup di ladang atau juga semua makanan yang tersedia di kandang. Bukan hanya itu, babi juga dapat memakan sampah dan sisa-sisa makanan manusia. Untuk itu, daging babi sangatlah berbeda dengan daging-daging hewan yang lainnya, karena daging babi mengandung unsur lemak yang sangat tinggi. Nah, hal ini dapat diketahui dari menyusupnya lemak ke dalam sel-sel otot pada daging babi. Kadar lemak tinggi ini juga didapati pada bagian luar sel jaringan penghubung pada tubuh babi. Sedangkan pada daging hewan lain yang halal dimakan, lemak terpisah dari jaringan otot dan tidak masuk ke dalam sel jaringan tersebut. Dalam penelitian ilmiah, ditunjukkan bahwa ketika manusia mengkonsumsi lemak hewan herbivora, maka lemak tersebut akan diemulsi dalam usus, kemudian diserap dan diubah menjadi lemak manusia. Sedangkan jika manusia mengkonsumsi lemak hewan karnivora, di mana babi termasuk di antaranya, maka proses emulsi yang dilakukan usus akan lebih sulit dan tidak berjalan dengan baik. Dengan begitu, partikel trivalen gliserin yang terkandung dalam lemak babi akan diserap begitu saja tanpa diubah terlebih dahulu, sehingga akan mengendap dalam jaringan dengan masih berupa lemak babi tersebut. Lalu, mengenai lemak babi, terdapat sebuah fakta yang mengejutkan, di mana dalam hal ini Dr. Hans Heydrich telah mengamati bahwa orang yang mengkonsumsi lemak dari bagian manapun dari tubuh babi, maka lemak tersebut akan mengendap pada bagian tubuh yang sama pada manusia. Misalnya, jika seseorang makan daging bagian paha babi, maka otomatis orang tersebut mengalami penyimpangan dalam bentuk tubuh bagian pahanya. Begitu pula yang terjadi jika seseorang mengkonsumsi bagian tubuh babi yang lain. Selain itu, kolesterol yang timbul saat dilakukan proteolosis atau analisis pada lemak babi yang ada pada tubuh manusia akan muncul dalam darah dalam bentuk kolesterol parsial yang mengandung atom dengan jumlah besar. Dalam banyak kasus, hal ini akan menyebabkan timbulnya tekanan darah dan pergeseran arteri karena arteri kehilangan kelenturannya. Dan dua hal inilah adalah elemen berbahaya yang dapat menyebabkan cardiac infection atau penyumbatan pembuluh darah pada otot jantung. Dr. Insinyur Joko Hermanto yang menjadi guru besar Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB mengungkapkan bahwa secara kasat mata terdapat beberapa aspek yang terlihat berbeda antara daging sapi dan daging babi, yaitu dari warna, serat daging, aroma, dan tekstur. Dari segi warna, daging babi akan terlihat lebih pucat jika dibandingkan dengan daging sapi. Warna daging babi akan lebih mendekati warna daging ayam. Namun hal ini tidak dapat dijadikan pegangan karena pada daging babi oplosan yang banyak dijual di pasaran, biasanya dikamuflase dengan melumurkan darah sapi agar warnanya mendekati daging sapi. Untuk itu kita harus jeli karena warna ini dapat luntur jika kita bersihkan dengan air. Perbedaan berikutnya adalah dari segi serat daging. Serat pada daging sapi akan terlihat padat dan garis-garis seratnya terlihat sangat jelas. Sedangkan daging babi seratnya tidak samar dan sangat renggang. Dari segi tekstur,
Daging sapi memiliki tekstur yang lebih kaku jika dibandingkan dengan daging babi yang lembek dan mudah direnggangkan. Dan satu lagi adalah dari segi aroma, di mana terdapat sedikit perbedaan antara kedua daging ini. Daging babi memiliki aroma yang khas tersendiri, sedangkan daging sapi memiliki aroma anyir yang telah banyak kita ketahui. Pemirsa beriman, semoga cara-cara membedakan yang telah kami paparkan tadi dapat kita terapkan dalam kehidupan kita.